Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas akhir kita dengan judul Flight Price Prediction with Regression. Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Dinda Puspitasari dari Universitas Amikom Yogyakarta. Yang kedua ada Yofi Pradea Sandiana dari Universitas Siliwangi. Yang ketiga ada Fadel Muhammad David Atamimi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan yang keempat yaitu Elinda dari Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya yaitu background. Dalam era digital saat ini, industri penerbangan telah mengalami perkembangan pesat berkat kemajuan teknologi dan internet. Platform pemesanan tiket online seperti EAS MyTrip telah menjadi semakin populer di kalangan konsumen, memungkinkan mereka untuk dengan mudah memesan tiket penerbangan dari berbagai maskapai dan rute. EAS MyTrip adalah salah satu platform utama yang digunakan oleh calon penumpang untuk membeli tiket penerbangan, menawarkan kemudahan dan berbagai pilihan dalam pemesanan tiket. Dataset pemesanan penerbangan yang diperoleh dari situs web EAS MyTrip menyediakan informasi yang kaya dan beragam mengenai pola pemesanan, harga tiket, rute penerbangan, dan preferensi konsumen. Analisis mendalam terhadap dataset ini dapat mengungkap wawasan yang berharga yang tidak hanya bermanfaat bagi penumpang, tetapi juga bagi perusahaan dalam meningkatkan layanan mereka. Selanjutnya yaitu bisnis problem. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memanfaatkan data pemesanan penerbangan dari EAS MyTrip untuk melakukan analisis prediktif regresi yang mendalam dengan menggunakan algoritma machine learning linear regression, decision tree, dan random forest. Juga algoritma deep learning artificial neural network. Oke, selanjutnya mind map dari penelitian ini yaitu yang pertama eksplorasi data, yaitu melakukan analisa yang ada pada dataset dengan tujuan untuk mengetahui struktur dari dataset tersebut. Selanjutnya yaitu pra-pemrosesan data, yaitu memastikan bahwa data siap diproses lebih lanjut, sehingga selama melakukan pemodelan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pembagian data, membagi data menjadi beberapa subset yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengujian model. Kami membagi dataset menjadi data training dan data testing. Selanjutnya yaitu pemodelan. Pemodelan merupakan inti analisa suatu data yang nantinya akan ditentukan jenis pemodelan apa yang sesuai dengan dataset tersebut. Dalam pemodelan bisa menggunakan machine learning atau deep learning dengan algoritma yang sesuai. Selanjutnya yaitu optimasi model. Setelah melakukan pemodelan dan mendapatkan hasil pengujian yang tepat, kami menguji model yang kami gunakan dengan mengoptimalisasi model menggunakan hiperparameter. Kemudian analisis hasil. Pada proses analisis hasil, kami membandingkan setiap model sebelum dan sesudah melakukan hiperparameter tuning dengan tujuan untuk mengetahui mana model dan fitur yang tepat bagi dataset tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadel. Baik, dalam flight price prediction with regression ini kami melakukan terutama yang pertamanya itu adalah eksplorasi data. Eksplorasi data merupakan proses pertama sebelum melakukan proses pra-pemrosesan data. Eksplorasi data bertujuan untuk mengetahui berapa banyak atribut yang ada pada dataset. Melihat tipe data, eh, melihat atribut nol atau bernilai yang sama juga untuk mengetahui ringkasan statistik dalam data. Pada proses ini, kami melakukan beberapa hal berikut, seperti gambar di samping. Yang pertama ada cek detail data, cek jumlah atribut, dan cek nilai nol, dan juga menampilkan ringkasan statistik deskripsi termasuk median. Eh, Selain eksplorasi data deskriptif,
Kami juga melakukan visualisasi mengenai bagaimana distribusi data pada setiap fitur atau kolom data, sehingga hal ini menjadi gambaran mengenai bagaimana gambaran data pada datasetnya. Nah, selanjutnya ada eh, pra pemrosesan data. Dalam pra pemrosesan data dilakukan setelah eksplorasi data. Sebelum melakukan pemodelan ini, hal ini bertujuan agar model dapat bekerja dengan baik. Kami melakukan 3 proses, yaitu pemilihan fitur, penanganan data kategorikal, dan normalisasi atau dan juga standarisasi. Yang pertama adalah pemilihan fitur. Dalam pemilihan fitur ini bertujuan untuk mengeliminasi fitur yang tidak informatif, sehingga model dapat bekerja yang lebih efisien dan efektif. Kami juga menghapus fitur atau atribut yang memang bernilai sama. Hasil dari fitur, kami membagikan fitur airline menjadi 2 bagian, yaitu airline code dan airline flight number. Yang mana setelah dianalisis lebih lanjut, kami menghapus airline code dan memakai semua fitur selain airline code. Selanjutnya ada penanganan data kategorikal. Penanganan data kategorikal bertujuan untuk mengubah atribut yang bernilai kategorial menjadi numerik. Pada proses ini, kami menggunakan one-hot encoding, di mana data kategorikal memerlukan penanganan khusus sebelum dimasukkan ke dalam model. Proses ini transformasi atau encoding variabel kategorikal menjadi format yang lebih dapat diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya ada normalisasi standarisasi. Data dilakukan untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang seragam eh, dan menghindari dominasi oleh fitur dengan rentang nilai yang besar. Teknik normalisasi yang akan dipakai yaitu min max scaling dengan hanya data independen saja. Yang akan dilakukan normalisasi data, sedangkan itu data dependen tidak akan dinormalisasi agar hasil prediksinya sesuai dengan data aslinya. Selanjutnya adalah ketergantungan antara flight number dan price. Dan juga terdapat fluktuasi harga signifikan pada flight number di bawah 1000. Sementara flight number di atas 1000 memiliki harga yang lebih stabil. Selanjutnya adalah ada pembagian data. Berdasarkan metrik evaluasi R2 score dan MSE, terlihat bahwa test size terbaik untuk dataset ini dengan value 0,5. Sehingga ini akan menjadi patokan dalam proses split data, yang mana test size akan diatur pada angka 0,15 setelah melakukan evaluasi metrik. Kami membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data latih dan data tes, dengan tujuan menghindari overfitting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, pada proses pemodelan, kami menggunakan machine learning dan deep learning. Dalam machine learning dan deep learning, kami menggunakan 4 model. Pada machine learning, terdapat 3 model, yaitu linear regression, decision tree, dan random forest. Lalu di deep learning, kami menggunakan artificial neural network. Pada linear regression, memiliki nilai metrik yang paling buruk di antara semua model yang diuji. Hal ini menandakan bahwa model ini masih belum cukup baik untuk dipakai pada kasus dataset yang kami pakai. Lalu yang kedua, decision tree memiliki nilai metrik yang baik, namun sedikit lebih buruk atau di bawah dibandingkan random forest dalam semua metrik kecuali MAE yang hampir sama nilainya dengan random forest. Lalu yang ketiga, random forest memiliki nilai MSE, RMSE, dan MAE yang paling rendah, serta R2 score yang paling tinggi, menjadikannya model terbaik di antara keempat model. Disimpulkan bahwa model random forest ini mempunyai sedikit keunggulan untuk memprediksi fitur price dibandingkan decision tree. Lalu, pada deep learning, menggunakan artificial network yang menghasilkan nilai metrik lebih baik dibandingkan linear regression, tapi lebih buruk dibandingkan decision tree dan random forest. Selanjutnya, terdapat visualisasi perbandingan tiap model
yang mana dari hasil pengujian metrik evaluasi dapat kita lihat bahwa Random Forest memiliki hasil pengujian yang paling baik dibandingkan ketiga model yang lain, lalu disusul dengan decision tree. Lalu terdapat perbandingan prediksi 5 baris dataset pada tiap model, yang menjadi pembanding adalah atribut price dibandingkan setelah melakukan pemodelan. Dapat dilihat bahwa prediksi Random Forest memiliki nilai yang paling baik dibandingkan yang lain. Lalu terdapat optimasi model. Optimasi model merupakan proses penyempurnaan model machine learning untuk meningkatkan kinerjanya dalam memprediksi hasil dengan akurasi yang lebih tinggi. Pada proses ini, kami memilih teknik hyperparameter tuning atau grid search untuk meningkatkan performa setiap model. Lalu, hyperparameter tuning bertujuan untuk memastikan model dapat bekerja dengan baik. Kami menggunakan RMSE, MSE, MAE, dan R2-score sebagai patokan dalam perbandingan dan mengukur kinerja model machine learning dan deep learning. Setelah melakukan hyperparameter tuning, kami melakukan evaluasi semua model. Hal itu bertujuan untuk mengetahui model mana yang mempunyai performa terbaik dalam membaca pola data dan memprediksi harga tiket. Dalam hal ini, kami mengevaluasi seluruh model dari sebelum dan sesudah model dioptimasi. Ini adalah perbandingan parameter tuning setelah melakukan hyperparameter. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah mengenai analisis hasil sebelum dan sesudah dilakukan tuning. Di sini dapat terlihat bahwa komparasi ini dapat dilihat bahwa decision tree dan random forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan kedua model lainnya, yaitu antara linear regression dan artificial neural network. Dan untuk perbandingan antara sebelum dan sesudah melakukan tuning, ini kebanyakan memang ada peningkatan dari sisi performanya, yaitu dari performa ketiga model, yaitu antara decision tree, random forest, dan artificial neural network. Dapat terlihat bahwa memang peningkatan itu terjadi pada sebelum dan sesudah tuning ini terlihat bahwa adanya peningkatan pada MSE dan RMSE, tetapi untuk MAE sendiri ini ada perbedaan, yaitu pada decision tree ini ada peningkatan skor dari MAE-nya. Tetapi untuk keseluruhannya memang decision tree dan random forest ini memiliki performa yang cukup baik dalam mengetahui pola data dari dataset yang kami pakai. Dan untuk model yang terbaiknya masih tetap dipegang oleh model random forest dibandingkan dari ketiga model yang kami pakai. Kemudian untuk fitur penting pada decision tree dan random forest ini kami pakai kenapa kami pakai decision tree dan random forest, karena memang model ini itu merupakan dua model yang cukup baik dalam mengetahui pola dalam dataset. Kemudian kita cari tahu lagi fitur penting pada decision tree dan random forest ini. Ternyata untuk decision tree, kelas bisnis itu menjadi fitur paling penting. Kemudian untuk random forest ini sendiri, kelas ekonomi dan kelas bisnis merupakan fitur yang penting. Jadi terlihat adanya perbedaan bagaimana pentingnya fitur antara model decision tree dan random forest untuk memprediksi harga atau price dalam dataset. Ini menjadi pembeda, dan adanya perbedaan ini merupakan memang menjadi hal yang biasa karena model tersebut berbeda cara pengerjaannya atau bekerjanya itu berbeda untuk menghitung pentingnya fitur. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan berbagai hasil dari metrik evaluasi,
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara keempat model yaitu linear regression, decision tree, random forest, dan artificial neural network, model terbaik dalam membaca pola dan memprediksi harga atau price pada kasus dataset penerbangan dari Esmetrip yaitu random forest, yang mana semua metrik evaluasi yang didapatkan oleh model tersebut lebih unggul dari ketiga model lainnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita sambung ke Google Colab. Oke, selanjutnya kita masuk ke Google Colab. Untuk dataset ini berisi informasi tentang opsi pemesanan penerbangan dari situs web Esmetrip untuk perjalanan penerbangan antara 6 kota metro utama di India. Dataset yang telah dibersihkan memiliki 300.261 baris data dan 11 fitur. Apa saja fiturnya? Yaitu yang pertama ada airline, yaitu nama perusahaan maskapai disimpan di kolom maskapai. Ini adalah fitur kategoris yang memiliki nama maskapai berbeda. Yang kedua yaitu flight, penerbangan menyimpan informasi mengenai kode penerbangan pesawat. Ini adalah fitur kategoris. Yang ketiga yaitu source city, kota dari mana penerbangan lepas landas. Ini adalah fitur kategoris yang memiliki 6 kota unik. Yang keempat yaitu departure time. Ini adalah fitur kategoris yang diturunkan yang dibuat dengan mengelompokkan periode waktu ke dalam beberapa bin. Ini menyimpan informasi tentang waktu keberangkatan dan memiliki 6 label waktu unik. Yang kelima yaitu stop, yaitu fitur kategoris dengan 3 nilai berbeda yang menyimpan jumlah pemberhentian antara kota asal dan tujuan. Yang keenam yaitu arrival time. Ini adalah fitur kategoris yang dibuat dengan mengelompokkan interval waktu ke dalam beberapa bin. Ini memiliki 6 label waktu berbeda dan menyimpan informasi tentang waktu kedatangan. Yang ketujuh yaitu destination city, yaitu kota di mana penerbangan akan mendarat. Ini adalah fitur kategoris yang memiliki 6 kota unik. Yang kedelapan yaitu kelas, fitur kategorikal yang berisi informasi kelas kursi yang memiliki 2 nilai berbeda, yaitu bisnis dan ekonomi. Yang ke-9 yaitu duration, fitur berkelanjutan yang menampilkan jumlah keseluruhan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan antara kota dalam hitungan jam. Yang ke-10 yaitu days left, ini adalah karakteristik turunan yang dihitung dengan mengurangkan tanggal perjalanan dengan tanggal pemesanan. Yang ke-11 yaitu price, yaitu variabel target menyimpan informasi harga tiket. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Baik, pertama-tama dalam pemrograman ini kita load data terlebih dahulu dengan bentuk data CSV dan memunculkan informasi cukup yang 5 teratas saja. Terus dapat kita lihat juga total, kolom, dan tipe datanya apa. Selanjutnya ada eksplorasi data. Dalam eksplorasi data ini, yang pertama ada cek jumlah total entry yang kita dapat lihat ada jumlahnya di bawahnya. Dan selanjutnya ada cek jumlah atribut, itu 12. Yang selanjutnya ada cek detail data, seperti biasa, terdapat 12 kolom dan tipe datanya. Dapat dilihat bahwa jumlah baris data pada data frame tersebut berjumlah 3.153 dengan jumlah fitur sebanyak 12 yang mempunyai berbagai tipe data seperti integer, objek, serta float. Seperti dapat terlihat bahwa terdapat kolom atau fitur bernama unnamed zero yang
setelah dicek, ternyata fitur tersebut hanya untuk penomoran baris saja, sehingga kolom tersebut akan dihilangkan dengan sintaks berikut. Selanjutnya ada cek nilai yang hilang. Nah, ada cek apakah nilai nol, jika tidak bisa dilanjut. Terlihat bahwa data yang dipakai sudah tidak memiliki data kosong, sehingga proses penanganan data kosong sudah selesai dan dapat dilakukan ke proses lain, yaitu cek statis deskriptif untuk melihat bagaimana gambaran kolom dengan tipe data numerik. Selanjutnya ada cek statis deskripsi. Yang pertama, memilih hanya kolom numerik, terus terdapat menampilkan ringkasan statistik. Selanjutnya ada menambahkan median secara manual. Selanjutnya menambahkan median deskripsi stat. Terus menampilkan ringkasan statistik deskripsi termasuk median. Dan dapat kita lihat bentuk tabelnya seperti apa. Selanjutnya ada visualisasi data. Dapat kita lihat juga visualisasinya, yaitu terdapat airline, kolom source city, departure time, stop, arrival time, destination, and class-nya apa. Selanjutnya ada untuk visualisasi atribut kategori dengan count plot. Dapat kita lihat juga visualisasi. Nah, dari sana dapat terlihat bagaimana distribusi data pada setiap fitur yang ada kecuali flight. Dengan jumlah data mencapai 301.153 penyebaran, data terlihat sangat beragam, sehingga data visualisasi distribusi data tersebut kita dapat mengetahui bagaimana sebaran datanya dengan baik. Selanjutnya ada praprosesan data. Seperti biasa, kita lihat info datanya, berapa kolomnya, dan data type-nya seperti apa. Selanjutnya ada pemilihan fitur. Yang pertama ada cek value unique dari kolom airline. Dapat kita terlihat terdapat SpiceJet, AirAsia, Vistara, dan lain-lain. Selanjutnya memisahkan kolom flight menjadi airline code dan flight number. Hasilnya terdapat dalam tabel di bawahnya. Selanjutnya juga ada memverifikasi bahwa dua kolom memiliki distribusi frekuensi yang sama untuk nilai-nilai dengan hasil array true. Nilai-nilai kolom airline dan airline code memiliki makna yang sama, yaitu airline code hanyalah kode dari airline, sehingga tidak akan memberikan informasi berguna dalam model. Jadi fitur tersebut akan dihapus. Dan cara menghapusnya ada di bawahnya. Selanjutnya ada visualisasi scatter plot untuk flight number dan price. Dapat kita lihat ada visualisasi dependence of flight number and price. Sebagian besar nomor penerbangan berada dalam rentang 0 sampai 2000. Nilai dari 500 hingga 1000 merupakan penerbangan dengan harga termahal. Terus juga kita dapat harga penerbangan lainnya tersebar merata dengan sisa penerbangan tidak melebihi nilai harga di atas 40.000. Kolom ini akan berguna dalam pelatihan model, sehingga kolom ini tidak akan dihapus. Dan selanjutnya ada cek informasi data frame. Total kolomnya ada 11 dan kita dapat lihat juga data type-nya seperti apa. Selanjutnya ada penanganan data kategorikal. Yang pertama, one-hot encoding. Data kategorikal memerlukan penanganan khusus sebelumnya dimasukkan ke dalam model. Proses ini termasuk transformasi atau encoding variabel kategorikal menjadi format yang
dapat diproses oleh algoritma machine learning yaitu one-hot encoding. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi data dilakukan untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang seragam, menghindari dominasi atau fitur-fitur yang rentang nilai yang besar. Memiliki normalisasi yang akan dipakai yaitu min-max scaling dengan hanya data independennya saja yang akan dilakukan normalisasi data. Sedangkan itu data dependen tidak akan dinormalisasi agar hasil prediksinya sesuai dengan data aslinya. Ya, selanjutnya pembagian data. Pemisahan kolom independen dan dependen. Pemisahan kolom independen dan dependen dilakukan agar nantinya data siap diolah pada proses selanjutnya, yaitu proses pembagian data, latih, dan tes. Pemisahan ini akan menghasilkan dua variabel baru, yaitu X dan yang berisi data independen dan X yang berisi data dependen. Berikut kode untuk memisahkan kolom dengan dependen dan independen, dan juga menampilkan 5 baris teratas. Selanjutnya ada pencarian test size terbaik. Proses pencarian test size ini bertujuan untuk agar ukuran variabel test size yang akan digunakan nantinya tepat untuk digunakan sebagai split data. Yang pertama ada membuat looping untuk mencari test size terbaik. Nah, didapat test size terbaik itu 0,15. R2 skor terbaik yaitu 0,91. Dan mean score error terbaik 4480008. Berdasarkan metrik evaluasi R2 score dan MSE terlihat bahwa tes size terbaik dataset ini dengan value yang tadi yaitu 0,15, sehingga ini akan menjadi patokan dalam proses split data yang mana test size akan diatur pada angka 0,15. Pada proses ini data dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data tes. Data latih digunakan untuk melatih model, sementara data tes digunakan untuk menguji kinerja model yang dilatih. Pembagian data ini penting untuk menghindari overfitting dan untuk menguji model terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Data yang telah melakukan praprosesan, data akan dibagi menjadi data latih, data tes dengan total 4 variabel, yaitu data independen latih, X train, data independen test, X test, data independen latih, Y train, dan data dependent test itu Y test dengan test size yang sesuai dari proses sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan pada proses pemodelan. Yang pertama ada proses machine learning. Terdapat model regresi linear atau linear regression. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat objek model regresi linear. Lalu kita latih model yang sudah kita bagi sebelumnya. Lalu kita memprediksi target untuk data pengujian. Yang mana kita menggunakan MSE, RMSE, MAE, dan R2-score untuk menampilkan hasil pengujian model. Dapat terlihat bahwa linear regression ini menghasilkan metrik evaluasi yang tinggi, dan berdasarkan metrik evaluasi tersebut, model ini masih belum cukup baik untuk dipakai pada kasus dataset yang kami pakai ini. Lalu selanjutnya, decision tree. Sama seperti proses yang ada pada linear regression, membuat objek, lalu melatih model yang sudah kami bagi. Langsung kita lihat saja hasil pengujiannya. Model decision tree ini menjadi model yang cukup baik, tercermin dari hasil yang sudah ditampilkan metrik evaluasi. Meskipun begitu, model lain juga harus dicoba agar kita dapat mengetahui bagaimana performa lainnya dalam memprediksi dataset ini.
Lalu selanjutnya ada random forest regression. Dapat dilihat bahwa hasil random forest dan decision tree tidak jauh berbeda. Dengan performa yang didapat, maka model random forest ini mempunyai sedikit keunggulan untuk memprediksi fitur price pada kasus dataset ini dibanding decision tree. Lalu yang terakhir, pada bagian deep learning, kami menggunakan model Artificial Neural Networks atau ANN. Proses yang dilakukan yaitu membuat model neural network, lalu yang kedua input layer, yang ketiga hidden layers, yang keempat output layer, yang kelima compile model, lalu kita melatih model dari ANN tersebut. Lalu terdapat model plot. Dapat terlihat bahwa di tiap epoch-nya, model ANN mengalami peningkatan performa. Dalam hal ini, epoch berjumlah 20 merupakan sintak prediksi harga dan hasil performa model ANN dalam memprediksi harga pada kasus dataset penerbangan yang kami gunakan. Lalu di bawahnya terdapat prediksi perbandingan setelah melakukan pemodelan. Kita langsung ke gambar ini ya. Evaluasi hasil tiap model. Terlihat bahwa R2 score pada model mesin learning random forest lebih unggul daripada model lainnya dengan mendapatkan skor 99%. Meskipun berbeda tipis dengan decision tree yang mendapat skor 98%. Lalu terdapat ini langsung ke bawah aja kayaknya. Di visualisasi perbandingan metrik evaluasi model. Terlihat bahwa model random forest selalu mengungguli dalam berbagai metrik dibandingkan dengan model lainnya. Ini menandakan bahwa model random forest menjadi model yang paling optimal dibandingkan dengan ketiga model lainnya dalam memprediksi harga pada kasus dataset penerbangan ini. Lalu selanjutnya, kita melakukan prediksi perbandingan. Langsung ke tabel perbandingan antara atribut price dan hasil prediksi setelah melakukan modeling. Di situ dapat kita lihat bahwa dari data tersebut memiliki tujuan untuk menggabungkan data aktual pada atribut price dan hasil prediksi dari setiap model yang ada dalam satu data frame agar terlihat perbandingannya lebih baik. Terus selanjutnya ke bagian optimasi model. Kita menggunakan hyperparameter tuning atau grid search untuk melakukan optimasi model. Dari hasil hyperparameter tuning tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan dataset penerbangan yang kami gunakan, parameter terbaik untuk model linear regression yaitu dengan fit intercept true. Kemudian untuk parameter terbaik model decision tree yaitu dengan max dip 30, min sample leaf 4, dan min sample split 10. Dan parameter terbaik untuk random forest yaitu dengan max dip non, min sample leaf 1, min sample split 5, dan n estimator 100. Dari parameter tersebut dapat terlihat bahwa performa model random forest masih menjadi model terbaik dalam membaca pola data dalam penerbangan ini dibandingkan dengan kedua model mesin learning yang dipakai. Lalu kita melatih model. Di sini terdapat pengujian model. Lalu selanjutnya di bagian deep learning.
terlihat bahwa skor MSE dari hasil tuning masih jauh lebih tinggi daripada model machine learning sebelumnya, yaitu decision tree dan random forest. Sehingga dari model ANN sendiri masih kurang optimal dibandingkan kedua machine learning tersebut. Dengan perbandingan memakai visualisasi tersebut, dapat dengan mudah kita lihat performa pada setiap model setelah dilakukan hyperparametric tuning, yang mana model dengan performa terbaik untuk mengetahui pola data dalam kasus tersebut masih pada model random forest. Selanjutnya, pada analisis hasil akan dilanjutkan oleh teman saya, Yofi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah mengenai analisis hasil untuk membandingkan performa setiap model dari sebelum dan sesudah melakukan tuning. Di sini dilakukan dulu untuk perbandingan model sebelum tuningnya. Ini semuanya dari mulai linear regression, kemudian decision tree, random forest, dan artificial neural network. Juga dilakukan untuk model sesudah tuningnya sama dengan model yang sama, tapi ini untuk hasil yang sesudah tuning. Dapat dilihat ini by text-nya seperti ini, tapi kan mungkin cukup sulit ya untuk melihatnya kalau misalnya teksnya seperti ini saja untuk perbandingan. Maka kami lakukan evaluasi perbandingan model ini dengan visualisasi yang lebih mudah untuk dibaca gitu. Dengan sintaks seperti ini, maka nantinya akan ada box plot untuk perbandingan sebelum dan sesudah melakukan tuning. Dan di sini dapat terlihat bahwa memang random forest ini masih menjadi model yang paling baik dalam melakukan atau memprediksi data price dari dataset yang kami pakai. Kemudian juga untuk perbandingan antara sebelum dan sesudah melakukan tuning dapat terlihat kalau memang kebanyakan setelah melakukan tuning ini ada peningkatan performa dari si modelnya. Dan ya dari visualisasi tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya keberagaman dalam hasil tuning. Pada beberapa model setelah tuning dilakukan, model mengalami peningkatan performa pada beberapa metrik evaluasinya, tetapi terdapat penurunan kualitas pada metrik evaluasi lainnya. Misalnya pada decision tree yang mengalami peningkatan kualitas pada metrik evaluasi MSE, RMSE, dan R2 score, tetapi mengalami penurunan kualitas pada metrik evaluasi MAE. Dan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa tuning model mengakibatkan beberapa prediksi yang sebelumnya sangat akurat menjadi sedikit kurang akurat, sementara kesalahan besar lainnya berkurang secara signifikan. MSE dan RMSE dapat menunjukkan peningkatan kualitas karena penurunan kesalahan besar, sementara MAE dapat menunjukkan sedikit penurunan kualitas karena peningkatan kesalahan kecil. Setelah itu kami melakukan pengecekan untuk fitur penting pada decision tree dan random forest dengan sintaks yaitu untuk menghitung pentingnya fitur untuk decision tree, kemudian juga untuk random forest, kemudian kami lakukan plotting untuk mendapatkan visualisasinya. Dan di sini dapat terlihat kalau memang decision tree ini fitur yang paling pentingnya adalah kelas bisnis, kemudian untuk random forest ini yaitu kelas ekonomi dan kelas bisnis. Terlihat adanya perbedaan bagaimana pentingnya fitur antara model decision tree dan random forest untuk memprediksi harga atau price dalam dataset. Ini terjadi karena adanya perbedaan dalam cara kedua model tersebut bekerja dan menghitung pentingnya fitur. Kemudian dari sana dapat ditarik kesimpulan hasilnya adalah dengan berbagai hasil dari metrik evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara keempat model yaitu linear regression, kemudian decision tree, random forest, dan artificial neural network, ini model terbaik dalam membaca pola dan memprediksi harga atau price dalam kasus dataset dari penerbangan Easy My Trip yaitu random forest, yang mana semua metrik evaluasi yang didapatkan oleh model tersebut lebih unggul dari ketiga model lainnya. Kemudian dengan gitu
akan dilanjutkan pada proses convert data frame prediksi ke Excel. Ini dilakukan untuk nantinya dapat digunakan pada visualisasi menggunakan Tableau. Di sini sintaksnya yaitu yang pertama-tama kita lakukan prediksi variabel dependent dari dataset, yaitu dari regresi linear, decision tree, random forest, dan ANN. Dan berikut merupakan sintaks untuk menggabungkan kolom price dengan hasil prediksi semua model yang dipakai dari sebelum dan sesudah dilakukan tuning. Dan ini yaitu hasil dari penggabungan hasil prediksinya. Setelah itu, agar menjaga keaslian dari value data, dilakukan proses load data dari pemisahan data ulang, karena variabel yang menyimpan data sebelumnya itu sudah dilakukan proses one hot encoding dan normalisasi. Dan setelah dilakukan load data ulang, kami juga ini melakukan pemisahan data ulang, dan dengan menggunakan parameter train test speed yang sama seperti proses sebelumnya, maka hasil data dari proses speed data akan sama dan relevan dengan data hasil prediksi tiap model. Dan begitu maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu penggabungan data test kolom dari dependent dan kolom independen dengan hasil prediksi dari seluruh model. Dengan sintaks seperti ini, maka didapatkan semua dataset dari independen maupun dependen, kemudian tiap prediksi dari tiap modelnya itu semuanya ada di sini. Dan setelah itu kemudian dilakukan proses convert dari data hasil prediksi di atas agar menjadi data dalam bentuk Excel, sehingga nantinya dapat dipakai dalam tahapan visualisasi menggunakan Tableau. Dengan sintaks seperti ini, maka dapat terlihat dan akan membentuk file Excel dengan nama file data hasil prediksi yang nantinya akan terunduh secara otomatis, dan file tersebut siap untuk dipakai dalam proses visualisasi menggunakan Tableau. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Itu tadi hasil dari sintaks-sintaks kita atau hasil pengerjaan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan Tableau yang akan dijelaskan oleh Yofi. Baik, untuk Tableau-nya ini merupakan dashboard dari hasil visualisasi performa dari model. Ini merupakan dashboard performa model dalam prediksi harga tiket penerbangan dengan data source yang sudah tadi diproses pada collab yang terakhir. Dapat terlihat di sini bahwa model ini tuh bisa dipilih dari model selektornya, bisa dipilih mau model apa yang ingin kita ketahui performanya. Misal saya coba untuk memilih model ANN. Setelah proses pemilihan, maka akan berubah dari semua metrik evaluasinya dari MSE, RMSE, MAE, dan R2 score-nya. Ini menyesuaikan dari model selektor atau model yang kita pilih. Ataupun misal kita coba untuk pilih model RF tuning, ini juga akan berubah juga, jadi menyesuaikan dari model yang kita pakai atau kita pilih. Kemudian ini merupakan demonstrasi dari model memprediksi nilai price. Semua modelnya itu sudah ada di sini, dari prediksi menggunakan ANN ataupun hasil tuningnya dan model-model lainnya. Kemudian ada juga nilai dari price-nya sendiri. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat dari data atau baris indeks yang lainnya. Ini dapat diubah di sini. Nah, dapat terlihat bahwa ini memang ada. Nah, ini merupakan data dari indeks data tes ke 23.958
dengan nilai price 5.029, ini prediksi ANN-nya ke 4.984, kemudian untuk prediksi ANN tuningnya ke 5.575 dan sebagainya. Sampai sini, kemudian ada juga prediksi RL-nya juga. Ini terlihat memang sangat jauh dari price atau harga dari yang aslinya ini. Ataupun kita misal coba untuk indeks data tes yang lainnya. Nah, ini dapat terlihat bahwa memang di sini ada hasil tiap modelnya. Ini cukup baik sebenarnya. Karena memang cukup berdekatan dengan value dari price yaitu 5.371, tapi di sini ada yang sangat dekat sekali dengan value dari price yaitu prediksi DT dan prediksi RF. Bahkan untuk prediksi DT ini sendiri sangat pas sekali ya di 5.371 juga, tetapi untuk prediksi RF-nya ini ada di 5.364. Memang sangat berdekatan sekali antara prediksi DT dan prediksi RF. Begitu saja mungkin dari saya untuk bagian visualisasi tabelnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan di bagian tabelnya. Itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.